itu program literasi ya, kita sampai mengadakan acara kan waktu alhamdulillah gebiar literasi, tapi setelah itu tidak ada lagi gitu kan, jadi tidak konsisten ya. Kita maunya ini bukan suatu setahun sekali, tapi ini menjadi kebiasaan gitu, menjadi budaya bahwa kebiasaan membaca itu harus ada. Apakah seperti apalah diwajibkannya gitu di tiap guru, tiap misalnya memang belajar atau gimana, semuanya harus literasi atau bagaimana, itu mungkin dikembalikan dengan mata pelajaran masing-masing. Setidaknya budaya literasi ini bisa menjadi kebiasaan, begitu ya. Itu saja mungkin sebagai pembuka dari saya. Baiklah, marilah kita sama-sama buka dengan membacakan surat Al-Fatihah, bil khusus untuk kegiatan acara ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, Pak Irfan juga diberikan nilai yang bagus ya dan menjadi contoh untuk para guru penggerak lainnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Ya, resmi saya buka ya, ketuk palu saja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Hajah Neng Ina Mutmainah sebagai Kepala SMA Islam Cipasung yang telah memberikan paparannya mengenai latar belakang tentang literasi ini. Ya, seperti Bapak dan Ibu pahami, adik-adik juga sama ya. Kita mencoba untuk melangkah lebih jauh dari mulai sekarang, dimulai dari diri kita sendiri gitu ya, yang berkaitan dengan membaca. Untuk selanjutnya saya sampaikan kepada Bapak Haji Hasbi Asyidiki Wahdah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Islam Cipasung, yang terhormat para wakasek, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi eskul, beberapa eskul yang hadir dalam kegiatan kali ini dalam rangka berdiskusi terkait program literasi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat sehat untuk bisa berkumpul di kegiatan ini. Salawat salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saya melanjutkan apa yang dipaparkan oleh Ibu Kepala terkait latar belakang dari permasalahan yang ada di lembaga kita, di lingkungan kita, yaitu terkait literasi. Jadi tadi sudah dipaparkan bagaimana kurangnya minat baca dan lain sebagainya. Nah, untuk itu solusinya adalah kami mencoba menggulirkan sebuah program ya, mencoba menggulirkan sebuah program. Nah, program ini bertujuan yang pertama adalah meningkatkan kepemimpinan murid ya, student agency SMA Islam Cipasung dalam menumbuhkan minat dan kemampuan literasi membaca dan menulis ya. Jadi tujuan program ini yang pertama adalah bagaimana bisa meningkatkan kepemimpinan. Jadi dengan kegiatan ini, dengan program ini bisa menumbuh kembangkan kemampuan, terutama kemampuan siswa dalam membaca dan menulis. Tidak hanya person by person saja, 1-2 orang, tapi secara global keseluruhan siswa-siswi SMA Islam Cipasung ya. Nah, selain itu bisa memotivasi, menumbuhkan kreativitas. Jadi dengan adanya program yang dibiasakan, mudah-mudahan bisa terbiasa, motivasinya tumbuh, kreativitasnya tumbuh. Nah, berikutnya meningkatkan kemampuan digitalisasi dan publikasi media.
Nah, dewasa ini digitalisasi sudah tidak terbantahkan lagi, ya. Jadi hal yang memang kita alami sekarang, semua hampir beralih ke digitalisasi, banyak hal mungkin di literasi juga dan sebagainya. Untuk menampilkan karya kan kita bisa dipublikasikan di berbagai media sekarang. Jadi bagaimana hasil-hasil karya siswa ini bisa dipublikasikan di media, bisa media sosial dan lain sebagainya. Berikutnya, menumbuhkan dan menguatkan budaya apresiasi. Jadi bagaimana ada penghargaan, ada apresiasi terhadap hasil karya, yaitu kan akan menimbulkan motivasi dengan adanya apresiasi yang diberikan. Mungkin beberapa hal sudah diberikan di sekolah kita, yang perlu adalah kontinuitas, ya. Penghargaan kan sebetulnya sudah ada. Mempersiapkan murid dalam kompetisi kecakapan bahasa. Kita kan di MGMP, di banyak kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang kita bisa ikuti. Nah, di sana juga kan bisa meningkatkan kecakapan anak. Ada lomba, ada apa, jadi termotivasi untuk bisa meningkatkan. Dan kerjasama seluruh warga dan pemangku kebijakan sekolah dalam program kegiatan pembelajaran literasi Cipasung. Program ini tidak hanya Eskul Lisung saja, tidak hanya kepala sekolah saja, tidak hanya CGP-nya saja, tapi seluruh stakeholder sekolah itu harus ikut bekerja sama, karena bukan pekerjaan 1-2 orang gitu. Harus semua kita paham tujuan kita, satu irama untuk mencapai tujuan. Nah, kalau ada tujuan berarti ada pencapaian, ya. Kalau kita punya program, punya tujuan, bagaimana cara mengukurnya? Kita harus mengukur sebuah capaian, ya. Yang pertama, kita berdiskusi untuk mencari informasi terkait minat baca. Ini asesmen dulu. Yang pertama asesmen dulu, berdiskusi untuk mencari informasi terkait minat baca, keterampilan menulis, dan publikasi media. Jadi ditelusuri dulu, ada anak yang memang spesial nih dibaca, kita kembangkan. Spesial di nulis, atau ada yang cuma ikut-ikutan saja. Nah, bagaimana pemetaan kita di kemampuan anak. Jadi penanganannya kita bisa case by case. Anak ini kemampuan di sini, penanganannya seperti ini, gitu. Dengan para pemangku kepentingan dan lingkungan sekolah, ya. Jadi terkait bahasa, di lingkungan sekolah ada guru bahasa Inggris, bahasa Arab, Indonesia, guru Sunda, seni budaya, atau praktisi, ya. Praktisi dan para murid baik secara daring maupun luring. Jadi ini kaitannya dengan asesmen atau kemampuan dasar awal si siswa itu, ya. Bagaimana kita melihat kemampuannya seperti apa, penanganannya seperti apa, stakeholdernya, ada guru bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, ini caranya bisa berbentuk kuesioner, ya. Cara melihat asesmen ini bisa berbentuk kuesioner. Setelah itu, sekolah membentuk tim praktisi Lisung yang di dalamnya melibatkan murid sebagai ketua tim serta wakil kepala sekolah atau guru sebagai dewan pembina, ya. Kalau ini sebetulnya sudah berjalan, jadi tinggal bagaimana program dan tujuan ini berjalan secara kontinu. Yang ketiga adalah tim praktisi yang akan mengelola segala kebutuhan, ya, kepentingan dan kebijakan program dengan upaya kolaboratif mengoptimalkan aset yang ada di sekolah. Nah, selain kita sudah men-assessment, kita sudah punya timnya, kita juga harus menganalisis, ya, harus menganalisis apa aset yang ada di lembaga ini atau di lingkungan SMA Islam Cipasung ini. Apa sih yang kira-kira bisa mendukung kegiatan Lisung ini
kalau di beberapa kalau di manajemen kita ada analisis SWOT ya, analisis kekuatan dan kelemahan ya. Jadi bisa itu kalau sudah dibentuk tim praktisi untuk menerapkan program ini dianalisis apa kekuatan dan kelemahannya, strength, opportunity, threat, SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, ya, kekuatan, kelemahan, tantangan, ancaman, gitu ya. Gitu. Nah, yang terakhir ada setelah itu tim praktisi secara rutin dan terencana melakukan refleksi dan evaluasi mingguan dan bulanan. Yang namanya sebuah program setelah dianalisis, setelah digulirkan, di akhir goalsnya kita evaluasi, ya, untuk meningkatkan kualitas sebuah program tentunya harus ada evaluasi. Itu bisa mingguan, bisa bulanan. Nah, itu cara mencapai dan pencapaiannya. Nah, ini ada struktur program. Struktur program itu yang yang akan disasarnya. Yang pertama sasaran. Sasarannya program ini adalah murid kelas 10 sampai kelas 12, guru serta tenaga kependidikan. Berarti sasarannya untuk semua stakeholder yang ada di sekolah. Pengaturannya, program ini diatur, dikelola dan dikembangkan oleh tim yang ditunjuk oleh sekolah sebagai ketua dari para murid, bisa OSIS MPK, bisa ada guru sebagai pembina, juga partisipan program. Sedangkan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah sebagai pengawas. Sebetulnya ini sudah berjalan ya di kita, pola seperti ini ya. Siswa sebagai ketuanya, ada pengawasan, ada pembinaan dari guru, ada pengawasan dari wakil kepala sekolah serta kepala sekolah. Berikutnya kemitraan. Ya, ada tim praktisi kalau sudah dibentuk bisa bertugas untuk mengelola informasi terkait sekolah sekitar yang sudah berhasil menerapkan program dan atau melibatkan praktisi gerakan literasi. Jadi kita harus studi banding, ya. Misalkan di sekolah lain program ini sudah berjalan belum? Ada yang lebih bagus, ada yang seperti apa? Sebetulnya ini kita bisa berdiskusi di MGMP sebetulnya. Program-program seperti ini memang kita bisa sharing ilmu itu dengan teman-teman di MGMP biasanya. Saya pun misalkan ekonomi, cara pembelajaran seperti apa itu kita ngobrol di MGMP sebetulnya. Selain memang dengan kemudahan media ini kita bisa belajar di YouTube, di Google dan lain sebagainya, sebetulnya banyak untuk meningkatkan itu. Cuman yang lebih bagus itu kita studi banding ke sekolah-sekolah yang sudah berhasil, yang bagusnya kita ambil dan terapkan di sekolah kita. Nah, berikutnya tadi program sudah, strukturnya sudah. Yang terakhir itu adalah ada hausnya puasa itu. Hari cai-cai maknya itu. Kapasitas sumber daya. Kalau sebuah program tentunya membutuhkan sumber daya. Ini juga di program ini juga membutuhkan sumber daya, dan sebetulnya kita sudah memiliki sumber daya yang luar biasa ya. SMA Islam Cipasung ini dengan sekolah swasta yang terbesar di Kabupaten Tasikmalaya memiliki 1073 murid dari jenjang kelas 10 sampai ke kelas 12. Ini aset sebetulnya. Yang kedua, lebih dari 60% murid mondok di pesantren dan sisanya berdomisili di lingkungan sekitar ya. 68 tenaga pendidik dan 12 tenaga pendidikan dengan sarjana S1 sebanyak 61 guru pasca sarjana
S2 sebanyak 7 guru. Ya ini sebagai aset juga ya. Berikutnya warga SMA Islam Cipasung, yakni dari unsur stakeholder, pimpinan, pendidik, serta kependidikan adalah pimpinan organisasi keagamaan. Jadi di kita itu tidak hanya basicnya hanya pendidik, kelebihan kita adalah karena berada di lingkungan pesantren, ada juga ajengan ustadz tokoh masyarakat yang bisa memberikan influence bagus ke lembaga ya. Saya melihat kalau di sekolah lain sekarang lagi tren smart trend ya, itu kan kalau di yang lain itu yang ada bulan puasa saja. Kalau di kita kan muloknya tuh sudah tiap hari, itu kelebihan kita ya. Kalau di lain itu program Ridwan Kamil ya, smart trend tahun sekali. Kalau di kita kan sudah itu. Terdapat 4 mapel bahasa yang dibelajarkan, yakni bahasa Arab, Indonesia, Inggris, Arab, bahasa Indonesia, Inggris, Arab, dan Sunda. Nah ini kelebihan juga ya. Kalau di SMA lain mungkin tidak diajari ya bahasa Arab, tidak ya, jarang ya. Di kita aja yang ada bahasa Arab. Jadi ini kelebihan juga, kelebihan kita. Plusnya SMA Islam Cipasung itu. SMA Islam Cipasung memiliki 3 majalah dinding ya, ini aset ya, aset yang dimiliki sekolah. Sudut ruangan yang luas dilengkapi tempat duduk, ruangan kelas yang cukup luas ya. Kalau kita survei ke beberapa sekolah secara fasilitas memang kita cukup memadai ya, mulai dari bangunan dan lain sebagainya. Para murid, guru, orang tua murid sudah banyak yang memiliki gadget. Hampir semua kalau sekarang ya, nenek-nenek saja sudah main medsos sekarang. Jadi ini semua sudah memiliki, serta akun media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk publikasi. Ya tadi ini bagian dari publikasi, melek media sosial, tapi untuk hal positif. Bagaimana kita mempromosikan karya kita melalui media sosial ya. Jadi anak-anak generasi Z sudah paham lah promosi di media sosial. Nah berikutnya slide yang terakhir terkait kapasitas sumber daya masih. SMA Islam Cipasung memiliki 36 ruang kelas yang siap pakai, lab komputer ya, dengan jaringan internet, lab multimedia, lab biologi, lab kimia, ruang kegiatan, kokuler dan ekstrakurikuler, walaupun kita masih berbagi dengan tetangga ya. Jadi walaupun ruang kelas kita masih berbagi dengan tetangga unik. Berikutnya tersedia jaringan internet maupun wifi di sekolah, ada walaupun belum di semua corner. Tersedia lapangan yang luas, ruangan aula yang baik, masjid di lingkungan sekolah ada ya. Nah, yang terakhir memiliki murid, guru, dan tenaga kependidikan yang cukup aktif di media sosial. Oke, saya sedikit mereview apa yang saya sampaikan. Yang pertama dari urutannya latar belakang, kita menggulirkan sebuah program. Program ini tidak bisa bergulir tanpa dukungan semua pihak ya. Nah, yang mendukung kelancaran program ini adalah aset-aset yang dimiliki oleh SMA Islam Cipasung ya. Termasuk tadi bahasan adalah kapasitas sumber daya itu merupakan aset yang dimiliki. Nah, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin eksekusinya, solusinya akan disampaikan oleh Pak Irfan. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakasek Kesiswaan Pak Hasbi yang telah memberikan paparan tentang tujuan, literasi dan sebagainya.
sedikit saja mohon izin, saya sebagai pembawa acara juga ingin menyampaikan. Nah ini ada, kalau sekarang istilahnya literasi, kalau dulu tuh tidak ada. Saya mampu menerbitkan, seperti bukan menerbitkan, kami mampu untuk mengirimkan ke Horizon. Bisa Anda searching yang namanya majalah Horizon itu bukan lokal tapi sudah nasional, ya, sudah nasional. Ini jarang di mana-mana, terpampang juga di sini. Di sini ada 1, 2, 3, ada 5 orang. Nah ini SMA Islam Cipasung 2006 ini, ya. Saya juga masih mencerang, jadi saya juga mampu untuk menulis. Cuma tidak pakai foto karena pada waktu itu saya tidak ada foto, ya, cukup dengan nama saja. Ini saya beri judul Bermula dari Kata, ya. Nah ini terus ini untuk memotivasi siswa bagaimana supaya bisa mampu menulis dan mau menulis, ya. Itu pernah disampaikan ya di Lisung. Ini di Lisung itu ada beberapa peserta. Saya menyampaikan 4 aspek keterampilan berbahasa. Dan ini juga alhamdulillah ini ada cashbacknya. Dulu dari siswa dari Horizon itu tahun 2006 masuk 1 judul puisi itu dikasih cashbacknya 50.000 untuk siswa. Untuk gurunya nulis di ACC itu alhamdulillah ada cashbacknya 500.000, ya. Baru dulu ayeuna otaknya salah tumpul. Ini zamannya Muhammad Mutia Amrullah yang sekarang di bank. Saya udah biasa jadi powernya kehabisan air liurnya. Coba tidak ada donatur cidu gerasok. Jawa bulan puasa tapi ada lumayan lah. Kasturi. Ini zamannya Muhammad Mutia Amrullah yang dari Singapura itu dari kelas bahasa Pak Haji. Kenal nggak? Biar aku terkenal tuh. Hah? Apa tuh? Oh, apa anak kemarin ini mah. Itu orangnya cerdas, pintar, ya. Dari jurusan bahasa masuk di Unpad, ini digawe di bank, alhamdulillah. Tapi bisa nulis, ya bahasa ya. Itu mulai yang aktifan di ini di Sanggar juga. Ada 2 judul itu. Kemudian ada lagi Dian Wardiansah itu orang Cikirai, ya, yang aktif di Paskibra itu. Mengajar di SMK mana di SMA Kidulah Cika Thomas daerah eta nu leuweung gitu nya. Oh gitu. Bae we pareuma sih. Supriyadi. Nah, ada Supriyadi ini. Ya, Supriyadi ini orang Singapura juga, ya. Itu ada beberapa orang dari yang tercatat 21 orang, ya. Yang kalau sekarang Lisung itu perkumpulan untuk membaca menulis eta. Saya hanya menyalurkan mereka dari kegelisahannya, ya, dari kegelisahannya. Ya itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan untuk selanjutnya paparan ini akan disampaikan oleh Pak Irfan, ya, Pak Muhammad Irfan, ya, Abdillah, ya, Muhammad Irfan Abdillah. Silakan Anda simak nanti diskusinya seperti apa. Hiduplah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dedi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli salli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara Pak Haji Dedi, ya. Berikut juga sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, ya Pak. Dan juga terutama Ibu Haji Kepala yang selama ini telah mendampingi saya, membersamai saya juga dalam mengembangkan yang diletakkan di LMS di Kemdikbud terkait guru penggerak. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Hasbi sebagai Wakasek Kesiswaan yang sering berdiskusi, ya, sampai akhirnya juga alhamdulillah upami saudara nama ini teh bade ngangsitkeun Bu gitu. Pak Haji Dodo juga Wakasek Kurikulum, terima kasih, ya. Saya banyak berdiskusi dengan Pak Haji terkait pembelajaran yang akan diberjalankan di sekolah kita. Bapak dan Ibu,
sebetulnya saya sebelum menyampaikan membuat presentasi ini agak bingung karena memang saya itu kan memang 9 bulan itu betul-betul kan tidak berhenti dan bagaimana cara menyampaikan ke Bapak dan Ibu juga anak-anak di sini gimana supaya bisa intinya bisa disampaikan dengan baik gitu ya. Dan ini yang akan disampaikan di sekarang itu adalah apa ya? Kalau disebutnya dagingnya mungkin ya. Dagingnya Bu. Jadi tinggal tiasa diasakan, dituang gitu nya, disayogikeun, dihidangkeun. Tah eta panginten anu bade didiskusikeun dina dinten aya. Kebetulan tadi kita mengambil contoh satu program di sekolah kita. Jadi program Lisum ini adalah satu contoh saja yang akan direncanakan oleh kita dengan menggunakan pola yang dibelajarkan di Kemdikbud, di guru penggerak. Ini bisa nanti di ATM kan kalau teknik di guru penggerak mah amati, tiru, modifikasi gitu. ATM cenah gitu. Sanes artos tinu maot. Kayak orang ngobor gunung mah gitu, atos tinu maot di ATM. Proyek ya. Tapi panginten di dia dina penggerak mah amati, tiru, modifikasi. Memang modifikasi itu adalah langkah kedua dari adopsi kan, adopsi adaptasi gitu. Nah Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin semuanya sepakat dulu. Di undangan 1 jam ya. Berarti kalau tadi mulainya jam 1, berarti kita akan akhiri jam 12 lebih 10 kalau tadi. Berarti kita akan akhiri tidak akan lebih dari itu. Disepakati Ibu ya? Tepat waktu? Kalaupun memang ada nanti kelebihan waktu, kita nanti diskusikan lagi bersama ya. Kita coba untuk disiplin waktu. Terus yang kedua, untuk HP boleh silahkan bebas. Silahkan gunakan mode senyap ya. Kalau memang ada keperluan untuk telepon boleh izin, atau yang mau ke WC dulu, mau ke toilet silahkan ya, semuanya boleh izin. Kemudian aktif diskusi di sini, Bapak dan Ibu semua yang ada di sini, juga anak-anak di sini, semuanya tidak terkecuali harus ataupun boleh mengungkapkan pendapat ataupun saran, masukan dan segala macamnya. Setuju ya? Setuju? Yang di depan juga sama, yang di belakang juga sama. Kita semuanya di sini aktif berdiskusi, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tentunya saling menghargai, Bang. Tentunya dalam diskusi pasti ada perbedaan, ada kekurangan, kelebihan, ataupun ada yang memang belum tersebutkan. Itu kita bisa saling menghargai lah, gitu ya. Kita memaklumi, kita saling menghargai untuk tujuan bersama di diskusi kita kali ini. Baik, dan Bapak Ibu dan juga anak-anakku, terima kasih ya. OSIS juga sudah hadir. Tadi satu kata yang di highlight di judul itu adalah student agency. Jadi di sini ada kepemimpinan para murid. Nah, saya pribadi di sini sebetulnya bisa saja untuk membuat program Lisum ini oleh saya, bisa. Insya Allah bisa. Tetapi yang diharapkan di sini adalah kita mempertimbangkan kebutuhan murid kita dan keinginan murid kita apa. Nih, yang dari OSIS di sini nanti silahkan lebih aktif ya. Suara dari OSIS sebagai representasi kelas 10, 11, 12. Nih. Kemudian pilihan, choice-nya. Mungkin kalau ada beberapa pilihan, nanti silakan siswa untuk memilih mana yang kira-kira menurut kalian itu ini hal yang paling diinginkan. Sehingga nanti akan timbul ownership, kepemilikan. Oh, ini program saya, bukan program guru, gitu ya. Jadi itu yang diharapkan. Jadi bukan programnya Pak Wakasek, Pak Hasbi, bukan programnya saya, tapi ini program yang dipimpin oleh siswa, dimiliki bersama. Guru hanya bisa menuntun, membimbing kalian untuk mencapai tujuan dari sebuah program. Itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, terkait kesepakatan ini kita coba, karena ini 5 kesepakatan, kita coba tepuk tangan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu dong. Deal ya ini ya? Iya. Ya,
jangan ada yang sampai diselesaikan di luar ya. Ada perbedaan pendapat nanti Pak. Gitu. Jadi kita saling menghargai. Bapak dan Ibu, untuk sesi diskusi mungkin ini adalah sesi sebelum diskusi ya. Di guru penggerak ada yang namanya prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini pendekatannya adalah pendekatan berbasis aset, bukan berbasis problem, masalah. Kalau lamun orang biasanya, ayo nggak gulung masalah, biasanya ke maju-maju ya, gitu suara teh. Orang gaduh motor orang misalkan bana rada kacoya salit itunya, kata si teh sieun banyak, malah angkat sieun mah. Nah, tapi bagaimana caranya motor kita bisa nyampe ke Tasik? Tetapi kita harus persiapan dulu. Kalau misalkan di Tuban di tengah-tengah kumaha, jadi kita persiapan dulu gitu ya. Nah itu bukan berarti berbasis masalah, tetapi berbasis keunggulan. Tadi kata Pak Hasti, keunggulan sekolah kita adalah kita dibelajarkan bahasa Arab ya Pak. Nah itu merupakan aset yang tadi ditulis. Itu keunggulan kita. Ada keunggulan secara biotiknya, maksudnya adalah manusianya. Kemudian keunggulan dari abiotik, yaitu faktor pendukungnya, sarana prasarana, ruangan kelas, ada rolong-rolong yang bisa digunakan, kemudian ada ruangan ekstrakurikuler yang bisa digunakan untuk diskusi. Nah itu merupakan pendekatan prakarsa perubahan berbasis aset, gitu ya. Ada 5 hal yang disimpulkan dalam bagja. Jadi doa nanti mudah-mudahan bagja dunia akhirat cenah gitu. Bagja. Kahiji panginten bena buat pertanyaan utama atau define ya. Jadi mendefinisikan, membuat pertanyaannya teh apa saja yang harus ditanyakan dalam membuat sebuah rencana. Yang kedua, A-nya itu adalah ambil pelajaran atau discover. Discover di sini berarti kita mengeksplorasi hal-hal yang ada di sekitar kita yang bisa kita ambil. Mungkin kalau tadi Pak Hasti menyebutkan study visit ya, ke sekolah yang sudah berhasil, itu boleh. Kalaupun nggak bisa dilakukan harus seperti apa? Teras maka dulu gali mimpi. Jadi setiap individu pasti punya keinginan masing-masing ya, punya harapan dan tujuan yang masing-masing. Itu nanti kita harus didiskusikan bersama. Terus yang selanjutnya jabarkan rencana atau desain. Dijabarkan rencana berarti kita harus masuk ke langkah strategis. Ya, strategisnya langkah-langkahnya harus jelas. Gitu. Siapa yang ngatur, bagaimana aturannya, kemudian disepakati bersama, tidak ada misalkan yang satu tidak sepakat, ini misalkan memaksakan diri atau gimana, sehingga misalkan itu programnya ya, itu mah program saya bukan program kamu gitu, atau ini mah program kamu bukan program saya. Nah itu yang jadi masalah. Jadi setelah jabarkan rencana harus disepakati adanya kolaborasi dari semua pihak unsur yang ada di sekolah, baik yayasan, pimpinan sekolah, kemudian dari guru dan juga para murid tentunya ya. Terus yang terakhir atur eksekusi. Nah, atur eksekusi ini udah mulai ke step action. Ya. Berarti kita udah mulai melangkah dan langkah kita sudah ada ketentuannya, sudah ada rencananya gitu ya. Ini mau dilaksanakan kapan, ini kapan dan bagaimana itu sudah jelas. Nah, selanjutnya karena waktu kita tidak banyak jadi saya akan ajak diskusi Bapak Ibu semuanya juga anak-anakku di sini. Ada 2 pertanyaan di sini. Di langkah yang pertama pertanyaan utama terkait program literasi Cipasung ya. Kita ambil contoh literasi Cipasung. Nah, yang pertama ada pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk membuat para murid memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik terkait literasi membaca, menulis, kemudian digitalisasi, artinya menggunakan media digital, serta publikasi. Bayangkan mungkin publikasinya bisa di media sosial atau di mana saja, ya, di koran online atau apa. Nah, pertanyaan pertama, ini Bapak Ibu akan tuliskan dalam memo warna kuning dan nanti akan ditempel semuanya di kertas koran yang ada di sebelah kiri dulu ya, gitu. Siap Bapak Ibu? Anak-anakku siap? Pertanyaan yang pertama menurut kalian,
Jadi kita diajak berpikir. Ini alur B-nya ya. Jadi kita ingin tahu pemahamannya gitu ya. Terus kira-kira dari semuanya ini pemahamannya bagaimana terkait apa yang harus dilakukan. Tujuannya para murid ya. Tujuannya para murid. Para murid sendiri para murid sendiri tahu apa yang harus dilakukan. Siap? Menulis pertanyaan pertama. Bergerak, otaknya Kumaha carana nuka hiji ya. Kita butuh waktu berapa menit kira-kira untuk nomor 1? 2 menit cukup? 3 menit? 3 menit. Baik. 3 menit dari sekarang. Silahkan untuk menuliskan jawaban dari apa yang harus dilakukan untuk membuat para murid memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik terkait literasi, menulis, digitalisasi dan publikasi. Mana? Ya, silakan. Kalau yang sudah boleh nanti ditempel sebelah kiri ya ini. Sekalian aja mungkin yang warna hijau juga ya. Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan minat baca dan menulis? Lalu warna hijau ya. Yang kedua, pertanyaannya warna hijau. Untuk dua jawaban ini 5 menit cukup ya? Sok 5 menit. Bebas. Baca ayat tadi. Ya jawabannya. Iya, bagaimana? Iya, lagu. Baru beh. Kabar nasi Ali. Langsung untuk pertanyaan kami. Apa mana? Tiga yang kami ini. Oh iya. Mana hijau? Hijau itu. Hijau. Yang nomor 2. Lu besar apa yang di sini? Dari bumi jangan. Ya. Atas. Program Pak Irfan jalan, kita bisa berkembang. Tidak ada yang menilai ini salah betul, nggak ada. Kita bebas berekspresi. Silakan tetap lewat kata-kata. Yang hijau apa yang hijaunya? Bagaimana cara menumbuhkan minat baca dan menulis para murid serta publikasi yang baik sehingga bisa lebih baik dan apresiatif. Kayak apa masalahnya publikasi tuh? Masalahnya ada organisasi di publikasi. Baik sosmed itu. Kalau menarik bisa Iya. pakai apa? Bisa. Bisa tulis apa? Itu terasa. Bebas. Bebas. Saya
Baik, masih ada waktu 1 menit lagi ya. Kalau yang belum boleh. Ibu Haji mohon izin berdiri. Pak Hasbi. Guru saya sering memberikan tugas. Sering memberikan tugas. Eca. Waktu habis. Karena kesepakatan 3 menit ya. Kesepakatan. Waktu habis. Halo. Nah, kebetulan dari perwakilan ini saya ingin 1 orang perwakilan yang bisa membacakan kira-kira hal yang menarik dari apa yang harus dilakukan dalam membuat para murid memiliki pemahaman ya. Gimana caranya? 1 orang. Siapa ya? Dari mana saja bebas. Wahyu. Nah, sekalian Wahyu bacanya ya. Nah, jadi perwakilan yang Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Boleh. Kira-kira Pak Wahyu bisa membantu membacakan kira-kira mana pilih yang menarik yang harus dilakukan para murid untuk memiliki pemahaman terkait literasi dan juga publikasi. Untuk yang memang warna kuning mungkin salah satunya yaitu adanya rasa kesadaran dari berbagai elemen baik guru maupun murid untuk terusus dari Wakasek kurikulum mewajibkan literasi yang baik untuk SMA Islam Cipasung. Jadi pada intinya Wakasek kurikulum itu membentuk suatu program yang diwajibkan untuk kemajuan literasi SMA Islam Cipasung, mungkin seperti itu. Yang nomor 1 juga dengan melakukan kegiatan sederhana, misal dengan membiasakan membaca setiap sebelum belajar kurang lebih 5-10 menit. Terus memberikan penjelasan tentang literasi supaya siswa mengerti, sosialisasi mungkin ya. Terus dengan memberikan fasilitas pendukung dan pembiasaan literasi pembaca. Baik, tepuk tangan buat Pak Wahyu, terima kasih sekali lagi. Ya, tadi disinggung ada terkait dengan pemrograman ya. Pemrograman kegiatan literasi dalam pembelajaran di sekolah, baik itu yang sifatnya nanti intra ataupun co-kurikuler, itu bisa jadi pembiasaan ya. Banyak sekolah yang sudah membiasakan program literasi pada jam awal-awal pembelajaran di lapang, ada yang di mana gitu ya, ada yang di taman itu nanti kita bisa lebih gali. Ini ide-idenya udah mengarah ke sana ya. Terima kasih sekali lagi. Terus kita lanjut ke yang ke nomor 2. Barangkali barusan dari guru, sekarang perwakilan siswa murid ya. Nomor 2, siapa yang berani untuk membacakan hasil dari bagaimana cara menumbuhkan minat baca? Silahkan. Siapa yang mau ke depan? Ayo, kita waktu kita gak banyak. Yang bisa kemaluan ayo. Oh, Surya ya. Oke. Surya nih. Oke, silakan lihat dulu Surya mana yang menurut Surya baik, bagus ya, lalu bacakan. Yang nomor 2. Oke, ada ya. Baik, mungkin saya di sini akan sedikit menjawab terkait pertanyaan bagaimana cara menumbuhkan minat baca dan menulis para murid serta publikasi yang baik sehingga bisa lebih menarik dan apresiatif. Mungkin menurut saya dengan menumbuhkan atau terkait emosi seperti ini, yaitu menjadikan diri mereka yakin dan sadar akan diri
dan lingkungan mereka sendiri. Karena apa? Karena kehidupan baru akan muncul ketika kekuatan dari dalam muncul, gitu. Jadi dan kehidupan seperti begini, seperti sebuah telur. Kehidupan baru akan muncul jika telur dipecahkan dari kekuatan di dalam, tetapi kehidupan di dalam telur akan mati jikalau telur dipecahkan dari kekuatan dari luar, gitu. Jadi semua hal apapun harus diawali dari diri muridnya masing-masing terlebih dahulu, karena percuma kita menanamkan beberapa program yang baik tetapi muridnya menolak, maka semuanya pun akan mati, akan sia-sia, gitu. Jadi menurut saya cara menumbuhkan minat baca yaitu dengan cara menjadikan diri mereka tuh yakin akan dirinya sendiri bahwa mereka tuh mampu bisa melakukannya, gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan buat Surya ya. Ini luar biasa loh. Kalau kemarin mengikuti sesi diseminasi Bu, mohon maaf, segitiga restitusi yang kemarin pada dia ada motivasi intrinsik sama ekstrinsik, masih ingat ya? Ada rangsangan dari luar, ada juga motivasi dari dalam, kesadaran diri, kesadaran penuh, mindfulness. Dan yang barusan disebutkan oleh Surya sendiri itu adalah kekuatan dari dalam itu adalah intrinsik. Jadi keinginan, hasrat, emosi itu dikeluarkan dari diri. Makanya nanti akan muncul slogan itu tuh tergerak, bergerak, menggerakkan, gitu ya. Itu harus dari intrinsik gitu. Jadi terima kasih sekali lagi buat yang sudah menuliskan terkait pertanyaan nomor 1 dan juga nomor 2. Nah sebetulnya masih banyak yang harus digali ya, tapi karena kita waktu juga kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Kita ke step yang kedua. Nah untuk ambil pelajaran atau discover di sini memang ada beberapa pertanyaan nih. Kita langsung saja dan boleh nomor berapa saja ya, setiap yang ada di sini baik murid, baik guru ataupun pimpinan sekolah bisa untuk menjawab pertanyaan yang mana saja di sini. Boleh 1, boleh 2, boleh semuanya mangga gitu. Bareng dijawab kusadana aku pasti mangga gitu ya. Terus bisa. Silakan. Baik, ada yang sudah mengangkat tangan. Silakan Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Irfan sebagai guru penggerak di SMA Islam Cipasung. Mungkin terkait dengan diskusi tentang literasi di sekolah, karena kan pada persoalannya adakah sekolah sekitar yang sudah berhasil menerapkan program literasi membaca dan menulis dengan baik? Jika ada, bagaimana sekolah tersebut mengelolanya? Mungkin yang pertama, sebelum kita menumbuhkan literasi terlebih dahulu, kita juga harus berantisipasi dulu bahwa di sekolah kita itu adakah medianya gitu kan? Bukan hanya kita menggebiarkan ataupun mensosialisasikan mengeksplorkan lah bahwa kita itu harus menggalakkan sebuah literasi, akan tetapi medianya tidak ada. Nah, kebetulan saya di perpustakaan menganalisa juga mengobservasi bahwasanya adakah media di sekolah itu seperti media buku. Pada kenyataannya saya lihat itu hanya ada beberapa buku yang relevan, akan tetapi itu masih usang, sehingga untuk minat baca siswa yang pada masanya sekarang itu tidak dibaca karena ya sudah usang gitu. Sedangkan ketika saya juga mengobservasi kepada siswa, kenapa kalian tidak minat baca dan kenapa kalian tidak ke perpustakaan, bahwasanya yang mereka keluhkan itu tidak adanya media buku, Pak. Nah, mungkin di adanya diskusi ini, mungkin saya sebagai dari tim perpustakaan mungkin bisa mengajukan kepada sekolah bahwasanya yang kekurangan dari perpustakaan itu yaitu media buku. Ya, media buku, makanya saya sebagai pemuda yang kritis terhadap literasi, yang pertama saya tanamkan itu memfasilitasi adanya sebuah wadah. Akan tetapi ketika adanya sebuah wadah akan tetapi tidak ada medianya, itu percuma, Pak, hanya sia-sia saja. Mungkin pertanyaan saya segitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi
mungkin maksudnya untuk nomor 1 ya, nomor 1 itu kita masih banyak kalau berbicara tentang bahan itu masih memang kekurangan. Makanya tadi ada kemenulis. Jadi bisa jadi karya para guru, para murid itu bisa dibaca kemudian di mau media online atau media cetak itu kita bisa baca ya. Jadi di pertanyaan di nomor 1 ini, sekolah di sini ada nggak yang sudah berhasil menerapkan literasi? Mungkin yang paling dekat di sekolah SMA negeri 1 atau 2 atau misalkan di SMP juga boleh gitu ya. Nah kalaupun tidak ada, jadi bagaimana sekolah tersebut mengelolanya? Bagaimana cara Anda untuk mendapatkan informasi terkait literasi? Kira-kira kalau nggak ada sekolah yang dekat, kira-kira masa mau maksakan ke Jakarta gitu ya? Kemana ke Bandung gitu ya? Kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan? Apa tuh? Jadi mungkin kalau di lingkungan kita tidak ada sekolah yang telah melakukan program literasi, kita bisa mencari di jaring internet, baik itu dalam aplikasi-aplikasi mungkin sekarang sudah diwadahi seperti Ruang Guru dan yang lainnya mungkin seperti itu Pak. Jadi ada menggunakan media digital ya. Nah barangkali dari yang lain terkait pertanyaan masih ada 3 lagi, boleh silakan dari siapa dulu? Yang poinnya mana Pak Wahyu? Ya. Di program Lisung juga Pak, kami bukan hanya intern yang hanya di sekolah saja, akan tetapi kami juga menjalin relasi dengan literasi-literasi yang ada di sekolah. Baik itu kemarin Arya sudah menjalin relasi dengan Manya tentang bagaimana literasi MAN itu ya sebegitu pesat gitu ya. Terus apa? Ya, di MAN itu formasi ya, kemarin untuk bulan kemarin itu menerbitkan 1 bulan itu 40 buku ya. Ini itu menjadi sebuah semangat buat kami sebagai dari Lisung. Terus kami juga bukan hanya dari sekolah, kami juga menjalin ke jenjang eksternal, yaitu kami menjalin relasi dengan formasi ya, forum remaja literasi, terus dengan Pelita juga, forum literasi Tasikmalaya, dengan Formalista, forum remaja literasi Tasikmalaya juga. Terus kami juga menjalin relasi dengan yang ada di pesantren, karena di pesantren sendiri sekarang itu memiliki wadah literasi yang namanya CLC, Cipasung Literasi Club. Nah kemarin juga Cipasung Literasi Club berdiri itu salah satu anggotanya itu dari Lisung juga. Dan kemarin juga yang dari waktu seminar yang ada dari pemateri dari Polandia. Alhamdulillah Lisung menjadi partisipasi dari kegiatan tersebut. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wahyu ya, menambahkan ada kemitraan yang bisa dikolaborasikan dengan sekolah kita. Artinya ada mungkin masuk ke poin apa yang mendukung usaha peningkatan ya, minat dan kemampuan membaca menulis itu bisa dengan kemitraan juga, dari mendatangkan dari luar gitu kan. Dari yang sudah berhasil mungkin ada tutornya ataupun ada pembimbingnya yang bisa datang ke sini. Jadi sekali lagi terkait dengan alur yang kedua ambil pelajaran ini, kita tetap masih fokus pada apa keunggulan ataupun aset yang sudah kita punya dulu. Jadi tidak berbasis apa yang kekurangan kita kurang ini kurang itu. Kita coba fokus kepada apa yang bisa kita manfaatkan, gitu ya. Itu ya. Kalau kita masalah itu sulit untuk bergerak. Jadi bagaimana untuk bisa banyak bacaannya, berarti kita harus nulis gitu. Kalaupun misalkan beli ke Gramedia bisa, cuman ya akan ada fee yang harus dibayarkan gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan ini nanti juga saya akan tanyakan juga, tapi nanti di kesempatan selanjutnya Ibu ya, karena waktu juga saya berusaha untuk tidak melebihi atau melanggar kesepakatan. Jadi untuk nanti sebetulnya untuk refleksi kegiatan ini saya akan sharekan di grup PTK, boleh ya? Kalau untuk siswa nanti akan sharekan di OSIS. Dan untuk kehadiran, jadi untuk kehadiran dan refleksi sepakat ya semuanya akan disampaikan secara online menggunakan platform digital, entah itu Google Form sudah ada dan juga Jamboard.
Jamboard itu berupa gini. Ini untuk refleksi ya, nanti kalau di HP juga bisa. Jadi akan berupa kayak gitu tuh, post-it, memo kayak gitu. Nah, pengalaman apa yang paling berkesan pada diskusi kita? Ini itu yang pertama, kemudian satu lagi tuh klik. Nah, nanti silahkan diklik yang ini ya, yang sticky note. Silahkan tuliskan refleksinya sesuai pertanyaan refleksi. Ya, jadi Surya dan rekan-rekan dan juga para murid ya semuanya, rekan guru semuanya yang ada di sini. Jadi silakan untuk refleksi kegiatan karena waktunya sudah pas sekarang 13.10 harus kita akhiri. Untuk itu nanti akan disampaikan di grup PTK. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan yang barangkali dalam menyampaikan ataupun ada yang kata-kata yang kurang enak untuk disampaikan. Terima kasih sekali lagi yang sebanyak-banyak kepada para pimpinan sekolah, terutama ibu kepala yang sudah menyediakan waktu hari ini untuk kita berdiskusi. Nanti kita lanjutkan alur bagjanya insya Allah di kesempatan yang selanjutnya. Tinggal G, J, dan A-nya nanti ya, gitu ya. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Dedi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rimpan yang telah menyampaikan paparannya. Ini memberikan suatu pencerahan bagi kita ya, untuk ke depan, terutama juga untuk para adik-adik siswa SMA Islam Cipasung untuk membuka cakrawala kita supaya bisa berpikir lebih jauh. Ternyata yang namanya literasi itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis saja ya, tapi yang apa saja yang bisa Anda lihat, apa saja yang bisa Anda rasakan. Nah, itu juga termasuk ini. Baiklah hadirin yang berbahagia, supaya ini acara ini besar sekali faedah dan manfaatnya, diakhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dodo Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'matan ya rabbal. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil waqtina bil taqwa wa zamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Haji Dodo yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pembawa acara dari awal sampai akhir, mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk SMA Islam Cipasung tercinta ini ya. Itu saja barangkali. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.